Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Di NTB kami sosialisasikan menjadi BSIP Nusa Tenggara Barat yang ada beberapa tugas dan fungsi kami di BSIP Nusa Tenggara Barat. Mungkin bisa ketiga ya, mungkin bisa lanjut Pak. Nah ini tugas pokoknya dari tadi yang Perpres 117 turun menjadi Permentan, ini ada tugas dan fungsi BPSIP di situ. Salah satu tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian sekaligus vokasi. Jadi karena kami berada di Nusa Tenggara Barat dan nanti kaitannya ke spesifik vokasi khusus di Nusa Tenggara Barat. Itu ada 9 fungsi, tapi mungkin mohon maaf font hurufnya agak terlalu kecil, mungkin nanti Bapak Ibu karena sudah di-share tadi link untuk materi yang nanti bisa di-download di situ. Ini sekilas gambaran kantor kami UPT dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mungkin nanti ke depan akan ada interaksi, akan ada kesempatan lagi bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di kegiatan di bidang pertanian, gitu oke? Nah, untuk siang ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi sebenarnya tentang pengelolaan OPT ramah lingkungan, tapi mungkin ada beberapa slide yang akan saya sampaikan itu terkait dengan budidayanya, budidaya bawang merah, bagaimana budidaya itu dilakukan. Tadi mungkin ada beberapa slide yang disampaikan oleh Bu Rahma sudah memberi gambaran ya dari sisi budidayanya seperti apa, tapi mungkin nanti di set selanjutnya terkait budidaya ini ada seri teknologi yang dihasilkan oleh jadi di kami itu dulu namanya ada Balai Penelitian Sayuran, ada di Lembang. Jadi ini Balai Penelitian ini menghasilkan teknologi bagaimana termasuk juga budidaya tanaman hortikultura. Nah, yang akan saya sampaikan di sini ini adalah salah satu hasil yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Jadi bagaimana sebenarnya bawang merah itu membutuhkan persyaratan untuk tumbuh. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat di lapangan banyak yang bawang merah itu ditanam di dataran rendah gitu ya. Dataran rendah. Kalau tadi Bu Rama udah nyampaikan dia banyak angin gitu ya, anginnya cukup tinggi, hamparan gitu kan. Nah, sebenarnya ya secara iklim dia butuh suhu udara tertentu gitu ya, 25 sampai 32, kemudian kelembaban udaranya sudah sekitar 50 sampai 70, penyiramannya itu minimal 70. Jadi semakin banyak sinar sebenarnya itu bagus untuk bawang merah. Ya, kemudian iklimnya tuh kering, jadi ada tipe iklimnya, jadi antara bulan basah 0 sampai 5 bulan dan bulan keringnya 4 sampai 6 bulan. Tanahnya aluvial itu berpasir, jadi karena bawang boleh dibilang dia berumbi ya, karena ada umbinya dan dia tidak cukup bukan tidak cukup, tapi agak sedikitnya kalau kondisi tanahnya itu terlalu basah, jadi agak rentan untuk nanti ke arah pembusukan umbi seperti itu. Kemudian pH-nya ini mendekati tidak terlalu asam, karena tadi kalau Bu Rahman tadi nyampaikan kalau terlalu asam dikasih dolomit, gitu ya, kapur dolomit. Nah, kemudian ketinggian tempatan antara 0 sampai 1000 mm. Kemudian ini ada persyaratan kebunnya, tapi mungkin kadang-kadang kondisinya lain-lain gitu ya. Ada yang kalau sebagian besar syarat ini bisa dipenuhi, mungkin bisa dilakukan budidaya di situ. Kalau ini gambarnya seperti itu Bapak Ibu, jadi ada pakai bedengan gitu ya, dan gitu bedengan, jadi dia karena supaya harapannya mungkin nanti di slide selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut. Jadi harapannya kalau misalnya itu kan memudahkan untuk ke nanti penyiraman, jadi airnya dari situ, dan setelah disiram airnya akan cepat turun gitu, artinya tidak akan di bedengannya itu tidak akan tergenang gitu airnya seperti itu. Mungkin lanjut Pak, slide selanjutnya. Nah ini kok perencanaannya dari sebelum memulai budidaya itu paling tidak tadi ada syaratnya. Terus kemudian ada pemilihan lokasi tanamnya. Bagaimana sih yang akan dilakukan? Pola tanamnya seperti apa? Waktu tanam yang tepat itu sebenarnya kapan sih? Apakah yang banyak hujan seperti ini kita bisa menanam bawang merah? Kira-kira bisa nggak? Cocok nggak?
Oke, nanti bisa selanjutnya bisa kita jelaskan ya. Kemudian pemilihan varietasnya. Kalau tadi saya berbincang sedikit dengan Bu Kadis bahwa sebagian besar di Bima, di Sumbawa itu nanamnya tuh ternyata sepertilik ya Bu, varietasnya hampir 95% ternyata sepertilik. Dari berapa ribu hektar ya tadi ada di catatan saya luas tanam yang ada di sekarang. Kalau dulu mungkin berapa tahun yang lalu saya berapa kali ke Kabupaten Sumbawa, kalau misalnya tugas ke Bima kalau ngelewatin Sumbawa paling yang diingat tuh cuma daerah Brakolok aja, bawang merah gitu ya. Tapi ternyata tadi udah masuk ke mana? Sadi gitu ya, tadi yang masuk Moyo ya, kecamatan Moyo itu ternyata udah ada juga di situ bawang. Dan ternyata luas tanahnya juga cukup luas di Kabupaten Sumbawa. Nah, mungkin bisa next terus intermezzo ya, tentang tadi ada diskusi sama Bu Kadis. Nah, itu pemilihan lokasinya. Jadi karena bawang itu sebenarnya dia tetap membutuhkan air, jadi tidak bisa kita yang namanya tanaman kita aja butuh minum ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kalau istilahnya selama hidupnya terus tidak membutuhkan air. Jadi untuk memudahkan, jadi sebenarnya kalau di lokasi itu adalah lokasi yang dekat dengan sumber air. Kemudian bukan tugas tanaman terus itu maksudnya seperti tomat, cabai dan kentang dalam artian karena di tanaman terus itu dia bisa menjadi salah satu inang untuk penyakit lain sarium ya, karena jamur atau juga karena penyakit kayu bakteri dan biasanya sumber penyakitnya itu bisa stay di tanah gitu. Jadi kalau misalnya sudah setelah dibudidayakan ke tanaman ini, kalau cabai tomat dan digunakan untuk tanaman bawang itu biasanya sumber penyakitnya masih akan bila belum ada pengendalian gitu. Kemudian nah ini disarankan bekas tanam tadi jagung ataupun tebu ini memang paling tidak karena padi jagung tebu itu juga cukup intensif ya dari tumbuhan tapi diharapkan kondisinya itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi lahan dari tanaman bawang. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini sistem tanamnya. Sistem tanamnya seperti apa? Kalau yang di sini mungkin cuma bawang ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu bedengan, satu itu cuma buat tanam bawang. Tapi di tempat lain itu ada juga yang mengupayakan dia sistemnya itu tumpang gilir, pasti gitu. Jadi di satu bedengan itu yang sebelah kiri, jadi ada tanaman bawang sama ditanami tanaman cabai. Jadi kalau tanaman bawang kan cuma istilahnya sekitar 55-60 hari ya waktu tanam. Jadi diharapkan nanti setelah panen bawangnya, tanaman cabainya tuh masih akan tetap tumbuh dan nanti kalau cabai sekitar dapat 3 bulan 6 bulan ya, jadi itu bakal berproses. Tapi mungkin ini butuh syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau yang sistem tumpang gitu. Kalau nanti Bapak Ibu ternyata budidayanya secara monokultur hanya bawang merah ya nggak masalah. Oke, mungkin sebagai gambaran aja kalau tumpang giling seperti ini. Nah, itu tadi yang di lahan. Ini yang tumpang giling ada di Makassar. Bisa sih menggunakan ini, tapi mungkin akan membutuhkan budget biaya yang lebih banyak karena meskipun sebenarnya kalau di Jatimnos itu lebih apa ya? Mungkin kalau dari hasil beberapa penelitian mungkin lebih kita bisa lebih mengontrol kondisi yang ada di situ dibandingkan dengan kondisi yang di alam terbuka. Jadi ini kan interaksi dari luar, misalnya datangnya serangga atau serang hama atau apa itu bisa diminimalkan, harapannya seperti itu. Tapi tentu ada input terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan karena kita harus membangun semacam ada rumah kasar gitu ya. Oke, ini gambarannya seperti itu. Nah, ini pola tanamnya. Kalau di dataran rendah itu kalau dari bulannya dari Januari Maret itu tanam padi, kemudian April Mei itu bisa tutup tanam bawang, April Mei 2 bulan. Kemudian di Juni September itu bisa untuk tanam cabai kalau yang ini contohnya. Kemudian di Oktober itu kosong 1 bulan, kemudian November itu masih
bisa tanam bawang 12, nanti Januari Maret itu tanam padi lagi. Ini untuk pola tanam seperti ini contohnya. Tapi kalau di sini apa ya? Kalau yang di lokasinya bawang, mungkin bawang terus ya, ibu-ibu ya, bawang terus. Jadi dalam 1 tahun bawang, oke, tidak masalah sebenarnya. Jadi sebagai gambaran aja kalau di dataran rendah ada contoh seperti ini. Mungkin bisa lanjut Pak Henry. Nah tadi waktu tanam, tadi saya sempat menyinggung waktu tanam itu sebenarnya kapan sih? Kalau ini kondisi Januari, Februari masih cukup banyak hujan, sebenarnya cocok nggak buat nanam bawang? Cocok. Oke, kalau ini ya Ibu hasil penelitian dari Balai Penelitian Sayuran, jadi memang waktu tanam untuk menghindari serangan ulat bawang itu di antara April Juni. Jadi April itu kan udah mulai musim kemarau 1 ya, MK1. Jadi diharapkan karena bawang tuh kan tadi dia butuh sinar yang cukup banyak. Jadi di MK1 tuh bisa kita mulai budidaya bawangnya. Nah, kalau penyakit rotot Altenari, berarti penyakit bercak bulu. Nah itu juga bisa sebenarnya ditanam di tanamnya itu di September Oktober. Jadi September Oktober itu sebenarnya udah akhir-akhir kemarau, tapi sebenarnya hujannya belum terlalu banyak ya. Jadi masih bisa sebenarnya 2 bulan itu untuk budidaya bawang. Ini salah satu saran rekomendasi yang bisa digunakan. Tapi kalau dalam satu tahun tanamnya bawang terus ya tentu akan ada konsekuensinya. Konsekuensi dalam artian bagaimana kita poin-poin apa yang perlu kita maksimalkan supaya produksinya itu tetap bisa optimal, gitu ya. Nah, mungkin next Pak. Nah ini ada beberapa varietas, tapi mungkin kalau dari ini ternyata tidak ada seperti ini ya, Bapak Ibu nggak apa-apa. Ini contoh aja beberapa varietas yang ditanam di Indonesia, ada Bima Brebes, ada Bikatan Pancasila dengan masing-masing umur panen dan potensi hasil atau produksinya dalam hitungan ton per hektar. Dan memang ada yang resisten, ada yang mengenal saya tipu, ada yang peka gitu ya. Tapi kalau seperti itu kayaknya di sini mungkin ya kalau masalah ulat bawang mungkin di semua pertanaman bawang akan ditemukan yang Spodoptera XC2 itu ya. Istilahnya tidak satu varietas itu dia sangat kuat, itu sepertinya tidak seperti itu ya, karena Spodoptera XC2 itu ditemukan di semua lahan yang terkait dengan bawang merah. Oke, mungkin ini just informasi aja, mungkin bisa lanjut. Nah, ini contoh tanah itu dalam artian untuk mengetahui tadi Arama sudah mencontoh ada sekali tentang pH tanah. Ini sangat penting sebenarnya untuk mengetahui bagaimana kondisi di lahan sebelum nanti melakukan budidaya ya. Jadi ini pengambilan sampelnya kalau contoh tanah, tapi mungkin Bapak Ibu yang petugas penyuluhnya mungkin kalau di wilayah binaannya masing-masing itu mungkin pernah ada ngambil untuk mengetahui pH tanah di lokasi masing-masing. Ini gambarannya seperti itu. Jadi ada di 10 titik dalam satu hamparan yang untuk mengetahui ini, dan ini dengan contoh sederhana tadi pakai pH meter ya Bu ya, itu bisa langsung kita ketahui ya berapa pH tanah di lahannya kita. Nah kemudian mungkin bisa lanjut. Nah ini pengamuran, kalau tadi ternyata tanahnya itu asam gitu ya, itu butuh kapur atau dolomit. Ini kebutuhannya berdasarkan pH tanah, pH tanah sekian dibutuhkan ya kapurnya, untuk kapurnya itu sekian ton per hektar. Ini ada beberapa, ada empat istilahnya. Ada 4 kondisi di mana pH sekian, kebutuhan kapurnya sekian. Seperti itu. Kemudian, nah ini pengolahannya. Kalau Bapak Ibu nanam bawangnya ada ditutup jerami atau ditutup mulsa atau dibiarin aja? Pakai jerami. Oke. Nah itu udah harus jerami ya. Berarti poin 1 ini udah dapat Ibu ya. Kemudian itu ada bedengannya ya. Bedengannya dalam artian supaya kalau misalnya ada air
air itu tidak akan tergenang gitu ya, tergenang dan ada di dalam bedeng itu tidak akan tergenang sama air. Kemudian ada di sekitar kalau misalnya bisa dibuat saluran air, harapannya supaya kalau misalnya masih banyak hujan, ada hujan, jadi air yang ada di lahan itu bisa cepat hilang. Jadi tidak akan tergenang di situ. Nah ini kemudian pengolahan tanahnya juga terkait dengan ada pencangkulan tanah itu bahkan sampai 3 kali gitu ya. Pencangkulan pertama itu di atas bedengan, kemudian dibiarkan 1 minggu, kemudian di pencangkulan kedua itu kemudian tanah juga dibiarkan 1 minggu, kemudian pencangkulan ketiga itu juga harus sebelum tanah. Berarti ini prosesnya sekitar 3 minggu untuk olah tanah. Mungkin nanti ada beberapa item kenapa pengolahan tanah ini sangat penting, nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, mungkin lanjut. Nah ini kebutuhan pupuknya, kita nggak ngomong kiri ya Bapak Ibu kalau kebutuhan pupuknya itu pupuk kimia, pupuk yang kandungan NP dan K-nya itu sangat dibutuhkan karena itu termasuk unsur makro yang dibutuhkan sama tanaman. Dan untuk makro ini mungkin belum bisa dipenuhi dari pupuk organik ya, pupuk organik, dan tetap akan membutuhkan pupuk kimia. Tapi dosis berapa banyak itu harus sesuai dengan anjurannya. Jadi kalau di bawah merah itu ada kebutuhan yang kebutuhan NPK-nya yang memang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat itu. Jadi ada hitungannya berapa banyak kilo, berapa banyak dalam 1 hektar, gitu ya. Nah, atau ada bisa juga di lahan juga menggunakan apa istilahnya pupuk kandang ya. Jadi ini kalau menggunakan tambahan pupuk kompost atau pupuk kandang itu dosis pupuk NPK-nya itu yang bisa dikurangi karena sudah ada asupan dari pupuk kompost. Ini tentu menjadi salah satu poin penting supaya kita bisa mengurangi dari penggunaan pupuk kimia ya. Oke, itu. Ada lanjut. Nah ini gambaran tadi yang ada di bedengan itu. Kalau ini dia jarak tanam 20 kali 20 ya. Tapi tentu jarak tanam ini juga memperhatikan juga nanti fisik dari umbi nanti akan mencoba seperti itu cukup besar ya kalau nggak salah umbinya. Jadi diharapkan yang jarak ini bisa sudah mengakomodir dimana nanti bawang itu bisa tumbuh nanti pada mau panen. Dia jaraknya 20-20 seperti ini gambarnya dalam satu bedengan seperti itu ya. Jadi ini kemudian di sebelah kanan kirinya itu digambarkan adalah untuk saluran airnya. Oke, gitu ya. Oke, bisa lanjut. Nah ini penyiramannya gambarnya seperti ini. Ada 4 kali penyiraman di umur 0 sampai 5 HSC, ada ini ya 2 kali siram, kemudian dari 6 sampai 5 HSC tanam 1 kali, kemudian 26 sampai 50 HSC itu 2 kali, 51 sampai 60 HSC itu 1 kali ya. Ini penyiramannya. Oke, ini bisa lanjut. Nah, ini yang penting juga ada penyiangan. Penyiangan tuh dilakukan untuk menghilangkan tumbuhan pengganggu atau gulma. Jadi yang rumput-rumput itu di sekitaran bawah kan biasanya kita mungkin nggak memakai herbisida ya untuk itu. Jadi bisa sih sebenarnya menghilangkan itu dengan kita manual aja dicabutin supaya kondisinya kan kalau bawang itu dia udah cukup rapat ya, maksudnya jarakan kalau tadi kita pakai 20 kali 20, jadi nanti kalau dia apalagi kalau udah tumbuh besar kan berarti jarak tanamnya akan kelihatan agak rapat gitu ya. Nah kalau di situ ternyata ada gulma juga, jadi mempengaruhi ke kondisi di tanaman bawangnya. Agroklimatnya di sekitar tanaman itu akan lebih lembab gitu ya. Jadi diharapkan dengan penyiangan ini gulma atau tanaman tumbuhan pengganggu itu hilang gitu. Jadi supaya agroklimatnya di sekitar tanaman itu menjadi lebih bagus gitu ya. Karena kalau kondisi agak lembab gitu ya, dan pengaruhnya ke ini bisa ke perkembangan penyakit tanaman. Kalau di bawah kan ada yang tadi saya nyampaikan ada
Monoton itu karena jamur Alternaria cori. Bisa juga ada yang Fusarium. Bisa juga karena yang molen itu Fusarium ya. Ya, molen itu yang terus tahu-tahu dia terkulai gitu ya, akhirnya jadi agak gitu dan terkulai itu karena jamur Fusarium. Jadi ini diharapkan supaya di sekitar tanaman itu dia tidak lembab, karena kelembaban itu sangat hubungannya erat banget sama penyakit tanaman, ke sumber penyakit tanaman. Oke? Ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ternyata rumputnya banyak dan cepat berkembang, ya berarti harus sering kita siangi. Oke? Kemudian tadi panen tadi mungkin di kisaran 50 sampai 55. Kemudian kalau untuk benih lebih lama lagi, umur panennya 60 sampai 70 hari setelah tanam. Oke, dan tentu tadi Bu Rahma sudah menyampaikan bahwa untuk penggunaan benih bersertifikat kaitannya dengan itu. Jadi supaya bagaimana bawang merah yang akan kita gunakan untuk sebagai benih itu dia punya kondisi maksimal, kondisi yang bagus. Nanti terkait juga dengan daya simpannya, daya simpan kalau misalnya mau dibuat menjadi benih, jadi kan ada daya simpannya ya. Jadi dia lebih kuat dibanding tadi untuk yang konsumsi, karena yang konsumsi kan dia panennya lebih cepat gitu ya, 50 sampai 55 hari. Harapannya seperti itu. Tapi tentu untuk benih tadi poin pentingnya harus sertifikasi ya Bu ya, kali yang bersertifikat. Mungkin kalau sertifikasi kan berarti nanti ada penangkar itu bawang merah ya, penangkar benih bawang merahnya, dan itu butuh lagi proses. Nah ini fisiknya seperti ini, jadi yang pasti ubinya tuh udah di permukaan ya, udah di permukaan, dan kalau lihat gambarnya kayaknya bagus banget ya warnanya. Gitu ya. Nah itu warnanya sudah seperti, dan dia di permukaannya sebagian besar sudah ada di permukaan. Oke, mungkin ciri-ciri fisiknya seperti itu. Mungkin lanjut apa ini ya, penanganan segar. Oh iya, penanganan segarnya nanti kalau yang ubinya ini dilanjutkan dulu daunnya, diberi buah matahari langsung, kemudian bisa juga nanti prosesnya dikeringkan, dijemur sama 14 hari dan kembali dulu. Kalau biasanya kalau ini kan jadi setelah kering terus digantungkan ya, biasanya kalau di para-para gitu kan. Harapannya kalau memang sama penyimpanan, saya aja kalau yang di dapur ya Bapak itu, kalau misalnya bawang merah itu untuk yang masak-masak gitu kan, kalau beli bawang itu yang bukan yang dongkolan di dapur itu enggak, tapi yang udah berilah itu kan udah ngomongin aja. Kalau kita nyimpannya nggak benar, misalnya kalau mereka belinya cuma di plastik gitu ya, disimpan aja gitu, nanti 2-3 hari udah pasti ada yang busuk gitu, karena dia sangat jadi sirkulasinya jadi sangat nggak masuk. Jadi kalau setelah proses ini penanganan segar dan biasa kan digantung, itu memang harapannya seperti itu, supaya dia ubinya tuh lebih awet, nggak mudah rusak. Karena memang butuh ekstra penanganan sebenarnya kalau. Oke, mungkin lanjut. Nah, kalau tadi sekilas tentang budidayanya, mungkin dari bahannya saya juga sambil saling lengkapi dengan bahannya Bu Rahma. Tadi Bu Rahma sudah menjelaskan banyak sekali dari sisi budidaya, bagaimana OPT, apa ya OPT? Ada yang bisa jawab? OPT? Apa Bu? Oh iya. Tapi saya tidak jadi ya, mohon maaf ya. Jadi udah sangat benar ya. Itu udah nggak baca ya Bu ya. Jadi nggak cuma bawang merah, semua proses budidaya terkait sama tanaman pangan, buah dan segala macam memang tidak lepas dari yang namanya organisme pengganggu tubuh. Ini bisa macam jenisnya. Ada yang kita sebut dengan serangga hama, ada yang kita sebut dengan penyakit tanaman, penyakit tumbuhan. Penyakitnya juga disebabkan macam-macam, ada jamur, ada bakteri, ada virus, gitu ya. Dan masing-masing punya gejala, punya harus ada cara
diri sendiri. Nah, ini kalau di bawang merah itu sebenarnya bagaimana pengendalian mereka itu sebenarnya bisa kita lakukan. Ada dua, yaitu secara preventif, jadi sebelum ada serangan itu nanti ada tulisan selanjutnya, ada penjelasan lebih lanjut, dan kurang itu untuk penyembuhannya, untuk pengendalian mereka. Kalau misalnya ternyata udah ada serangan nih, kita harus ngapain, kita harus seperti apa gitu ya. Nah, ini yang preventif ya, penjelasan selanjutnya itu yang secara preventif atau sebelum ada serangan. Nah, jadi ini bisa untuk secara preventif atau pencegahan. Gimana kita caranya? Dengan modifikasi lingkungan, misalnya pengaturan pola tanam. Tadi sudah ada di depan ya, sistem tanam, varietas, pengolahan tanah, pengapuran juga salah satu tadi. Itu jabaran dari slide di depan tadi. Jadi bagaimana supaya apa istilahnya upaya-upaya ini bisa memaksimalkan supaya serangan COVID itu tidak sampai menimbulkan kerugian gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa lanjut kayak penjelasannya yang selanjutnya tadi ada preventif, ada perlakuan. Jadi kalau di sini mungkin Bapak Ibu kalau pakai umbinya itu ada perlakuan belinya. Biasanya dilakukan kalau misalnya untuk kita pakai fungsi untuk supaya dia tidak terbusuk ya. Saat tanam mengurangi potensi ada serangan dari busuk kumis seperti itu. Kemudian perlakuan belinya biasanya akan dicampur dalam sekian kilo tadi akan dicampur dengan apa istilah misalnya fungsi tertentu gitu ya. Kemudian pengolahan tanah itu kaitannya dengan karena ada beberapa serangga hama itu dia punya dalam satu fase hidupnya itu dia ada di dalam tanah. Jadi kayak ulat bawang, Pseudomonas X2 itu dia kan kalau daun hidupnya itu kan ada dari telur jadi ulat, telur menetas jadi ulatnya akan berubah menjadi kepompong atau lupa dan akan berubah menjadi lengat. Kalau lengat itu kita sebut lengat karena ya apa ya seperti kupu tapi dia ukurannya lebih kecil dan dia aktif malam hari. Terus itu yang membedakan dengan kupu. Tapi nah pada waktu dia fase kepompong itu dia ada di tanah. Jadi supaya pengolahan tanah ini poin 3 itu dilakukan supaya itu menggunakan. Jadi kalau misalnya di dalam tanah itu ada kepompong ulatnya, kita beli pengolahan tanah diharapkan dia akan rusak. Rupanya itu akan rusak gitu ya. Jadinya mengurangi nanti rupanya akan berkembang jadi mengurangi populasi di periode berikutnya. Gambarannya seperti itu. Nah kemudian ada memasangkan perangkap OPT. Mungkin kalau Bu Rahma di sini udah ada perangkap OPT yang bisa yellow sticky trap, bisa light trap, perangkap lampu gitu ya. Cuma kalau di bawah, kalau yang ini gambar ketiga itu dia pemakaian feromon exit. Mungkin pernah dengan feromon exit. Kalau sekarang itu sebenarnya patentnya dari Pak Made Samudra dari Biogen. Jadi gambaran itu jadi khusus untuk Pseudomonas X2 sebenarnya. Feromon X. Jadi feromon itu kalau secara teori kuliahnya ya, jadi sebenarnya serangga betina yang Pseudomonas X2 itu serangga betina itu mengeluarkan kayak semacam feromon. Feromon itu alat komunikasinya. Jadi ini ada alat komunikasinya dari serangga betina ke serangga jantan supaya mereka ketemu gitu. Nah, Pak Made itu berhasil membuat feromon sintetisnya dan sekarang sudah diformulasikan gitu ya, diformulasi dan dijual gitu. Jadi harapannya itu, jadi itu feromon kalau untuk track untuk perangkap di lapangan itu akan mengundang serangga yang jantan, Pseudomonas X2 itu serangga jantan akan masuk ke situ dan terperangkap di situ. Nah, jadi serangga jantan yang terperangkap di situ kan akan mati nih, yang di gambar 3 itu akan mati di situ. Jadi harapannya penggunaan feromon X ini untuk mengurangi populasinya. Jadi yang serangga jantannya akan mati, kan nggak akan ada perkawinan tuh sama serangga betina. Jadi diharapkan tidak akan ada perkawinan
perkawinannya, nggak akan ada telurnya, nggak akan ada kelompok telurnya, nggak akan ada ularnya. Ya gambarannya seperti itu. Untuk ini salah satu contoh untuk perangkapnya, perangkap di bawang merah ya Bapak Ibu. Atau kalau ada juga sih yang pakai yellow sticky itu kadang-kadang di beberapa serangga itu dia punya kesukaan untuk melihat warna kuning. Ya dia punya kemampuan untuk melihat warna kuning. Jadi itu bisa digunakan untuk yang sebangsa kalau di bawang merah sebenarnya ada tuh yang masuk untuk alat pengorok ya di Indonesia itu bisa dipakai untuk yellow sticky. Jadi kalau dulu saya pernah penelitian di Jambu Mete itu juga gitu pakai yellow sticky dan itu perangkapnya cukup sederhana sebenarnya. Itu kalau ke supermarket ada lem lalat yang warnanya kuning itu aja udah bukan satu lembar double gitu ya, udah nanti ditaruh aja kayak jadi semacam kebus tebel gitu, nanti ditaruh aja di lahan. Nanti akan banyak yang ke situ, yang serangga-serangga yang suka warna kuning itu akan terperangkap di situ. Gitu ya, itu gambarannya. Nah, yang pengendalian traffic itu juga bisa sebenarnya untuk yang selanjutnya adalah untuk transmisi. Tapi untuk transmisi jadi sebenarnya jadi langkah terakhir ya. Tadi beberapa juga sudah menyampaikan sebenarnya pemakaian bahan kimia seperti fungisida, insektisida itu sebagai langkah terakhir. Sebenarnya selama masa budidaya Bapak Ibu bisa melakukan sebelum memakai penyemprotan dengan bahan kimia sebenarnya bisa melakukan pengamatan secara rutin. Ya itu yang sangat menjadi poin penting di pengamatan rutin, dimana supaya kita bisa melihat kondisi tanaman kita itu seperti apa sih. Misalnya kayak yang tadi serangga Sphodoptera, ularnya Sphodoptera X2 jadi salah satu hama utama di bawang merah. Itu dia dari kelompok telurnya sebenarnya kita sudah bisa lihat kalau di pertanaman di tempat kelompok telur. Jadi kalau kelompok telurnya Sphodoptera X2 itu dia berwarna putih ya, putih dan dia akan bergelombang, makanya kita sebut kelompok telur. Jadi putih bergelombang aja nggak ya di slide saya ya, putih gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita sering melakukan pengamatan rutin sebenarnya akan kelihatan tuh, oh ternyata ada kelompok telurnya. Kalau ketemu kelompok telur udah pakai yang manual aja, diambil aja udah langsung kita bejek lah gitu ya. Jadi telurnya tuh nggak akan jadi ular dan dia nggak akan masuk ke dalam daun. Jadi tindakan preventif yang sebenarnya bisa kita maksimalkan sebelum kita menggunakan, nanti ternyata harus menggunakan bahan-bahan kimia. Oke, mungkin lanjut. Nah ini tadi yang pengaturan sistem tanam ya, tadi ada sepintas saya menyampaikan tentang pertumbuhan hidup, tapi ada beberapa contoh aja. Oke, mungkin bisa lanjut aja Pak. Nah ini pengolahan tanah tadi saya sempat menyampaikan bahwa ada satu fase-fase tertentu dalam daun hidup serangga tertentu itu dia menggunakan tanah sebagai medianya. Jadi dia akan hidup di situ. Ya, jadi kalau harapannya dengan pengolahan tanah ini keberadaan itu tadi bisa terpompong gitu ya, itu bisa kita jumlahnya bisa kita kurangi karena pokoknya akan jadi rusak gitu ya. Oke. Terus nah ini disiplin mikro itu yang ada di sekitar tanaman, maksudnya mikro itu di sekitar tanaman untuk mengatur jarak tanam. Tadi kalau yang di contoh tadi kan 20-20 ya, bisa juga Bapak Ibu menggunakan jarak ini 15x15 atau 15x20. Oke, mungkin bisa lanjut. Dari pemupukannya tadi ada bisa sebelumnya ada berapa kebutuhan pupuknya dalam 1 hektar kebutuhan NPK-nya. Karena kalau terlalu banyak juga tidak baik, baik untuk tanaman. Tidak hanya ke bawang merah, tapi juga tanaman-tanaman di daerah yang lain. Terutama misalnya untuk ya, untuk kalau dari kita contohkan aja di unsur itu, kalau di tanaman itu membuat tanamannya itu mungkin kelihatan lebih
kondisi yang dia butuhkan. Saya pun cuma butuh 10 loh, jangan saya kasih saya 15. Jadi itu pentingnya yang pemupukan itu sesuai dengan rekomendasi pemupukan yang bisa kita lakukan di tanah. Oke, makanya seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Tadi ada perlakuan benih. Untuk mencegah penyakit tadi, jadi ada benihnya itu ada perlakuan benihnya. Ini ada tindakan preventifnya. Kalau 100 kilo benih ada menggunakan mankosil sebanyak 100 gram. Ini bahan aktifnya mankosil. Nah, kemudian disimpan dulu sebelum nanti ditanam. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini perlakuan tanah. Kalau tanah kebanyakan kita pakai bahan-bahan aktif yang memang penggunaannya untuk ditaburkan di tanah gitu ya. Contohnya seksidofipronil. Nah, seperti ini. Ini ada ini gambar dari balisa. Jadi ada urat tanah, ada uret juga. Ini beberapa yang ditemukan di tanah gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, ini perangkapnya tadi. Sepintas saya nyampaikan itu yang di atas itu yang perangkap kuning. Jadi di sekitar pertanaman tuh dipasang perangkap kuning itu tadi warna kuning. Seperti itu, jadi ini bisa untuk kebutuhan bisa terperangkap ke situ. Ini kebutuhannya sekitar 40 sampai 50 buah per hektar. Nah, kemudian yang gambar di bawah itu yang untuk perangkap feromon X-nya. Kalau di dalam satu hamparan, sebenarnya hamparan luas ya itu kebutuhan 1 hektar itu mungkin sekitar 12 sampai 15. Tapi kalau lahan yang dipunyai Bapak Ibu itu apa istilahnya hamparannya tidak terlalu luas, itu kebutuhannya bisa sampai 15 sampai 22 hektar. Kalau di pasaran, feromon X itu dijual satu kemasan itu kalau saya isi 5 tuh 100-an sekian ribu. Tapi kalau bisa dalam 1 hektar itu 15 aja berarti kan kurang dari ya sekitar 500-an ribu lah untuk feromon X ini gitu. Tapi harapannya ini bisa lebih karena dari tracking ini kan untuk mengurangi populasi ngats kodok darahnya, jadinya nanti populasi ularnya itu tidak akan tinggi begitu. Jadi dari sisi ramah lingkungan dapat, dari sisi ibu-ibu nggak butuh ekstra pengeluaran untuk nyemprot berkali-kali dalam satu minggu itu juga bisa dikurangi gitu. Jadi ini akan poin untuk ramah lingkungannya sebenarnya bisa dapat dari perangkap-perangkap seperti ini. Oke, mungkin bisa lanjut Pak. Nah, ini sumber dayanya tidak semua serangga itu tidak semua serangga itu bisa menjadi kita sebut sebagai hama atau OPT tadi ya, serangga. Ada yang serangga tertentu yang memang dia berperan sebagai unsur alami. Jadi ini contoh-contohnya, jadi kalau yang kayak kumbang seperti ini ya, kumbang kita sebut juga karena dia berfungsi sebagai peran sebagai predator. Dia akan kalau yang kumbang ini biasanya kalau di bawah tuh ada kutu-kutu yaitu di cabai sama juga bisa ada kutu-kutu, tapi yang ini yang sinyalin ini yang kumbangnya ini dia jadi predator soalnya itu makan kutu-kutu tadi gitu. Dan bisa juga dia malah penting gitu di pertanian itu dia sangat penting. Ada juga yang kita sebut parasitoid gitu ya. Parasitoid itu kalau ukurannya sangat kecil ininya mungkin harus dibantu ini ya ada secara umum dia ukurannya cukup kecil gitu ya. Parasitoid itu jadi dia punya parasitoid itu dia hidupnya tuh di serangga yang lain. Jadi dia misalnya parasitoid telur berarti dia akan bertelur di satu serangga, misalnya telur satu serangga dan dia akan berkembang di situ. Jadi telurnya juga akan menetas. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, kalau ada lagi yang kita sebut dengan cendawan entomopatogen. Nah, itu yang gambar 3 yang sebelah kanan itu contoh penelitian yang menggunakan bioveria untuk Spodoptera x2. Jadi penggunaan jamur entomopatogen kita sebut seperti itu. Ada banyak macamnya yang sudah dikenal sekarang, ada yang yang sudah ada formulasinya juga
kemudian ada Beauveria bassiana, ada juga Betalisium dengan Anisophilia. Jadi ada banyak jamur hemopatogen yang bisa digunakan, dan ini sudah kalau di pasaran sebenarnya sudah ada ya kandungan misalnya pupuk atau apa ya, mungkin udah ada kandungan tuh biasanya cendawan hemopatogen ini. Jadi ini bisa digunakan supaya lebih ramah lingkungan. Dan poin pentingnya tadi yang insektisida itu digunakan terakhir ya, Pak Ibu ya, sebagai alternatif terakhir. Oke, mungkin lanjut. Nah ini akuratif. Nah ini ada contohnya untuk ini kalau dilakukan kuratif itu untuk menyembuhkan seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah ada ambang kendali, jadi serangan penyakit itu ada ambang kendalinya. Jadi kita tidak bisa serta-merta sebenarnya langsung ada kelihatan satu terus langsung nyemprot gitu ya. Tapi harus kita melakukan, ada kalau misalnya mau ini harus pengamatan, ada pengambilan sampel berapa tingkat serangannya, apakah sudah menunjukkan untuk pengendalian secara kimia seperti itu, bisa seperti itu. Nah ini gambarnya kalau yang sebelah kiri itu tadi terapi pakai Flamonexi, kemudian kalau yang sebelah kanan itu ini pengolah daun atau kita yang kalau itu Lironisa ya. Jadi kalau di bawah itu ada gejalanya seperti ini. Jadi yang kuratif itu untuk penyembuhan. Dilakukan kalau sudah mencapai tingkat ambang kendali. Nanti di selanjutnya ini ada beberapa ambang kendali untuk beberapa hama tertentu. Mungkin bisa lanjut. Nah ini ubah bawah. Jadi tingkat ambang kendali itu ada di tempat 10 mengat per perangkap per malam. Jadi kalau kita melakukan ada perangkap, ada tracking di situ dan ternyata dalam satu malam itu ditemukan 10 mengat, berarti bisa dilakukan pengendalian, ya. Atau intensitas serangannya 5%. Nah, kalau intensitas serang 5% itu hitungannya nanti Bapak Ibu melakukan sampling di lahan, sampling berapa tanaman yang ada serangannya. Misalnya sampling 20 tanaman, ternyata yang kena serangan itu cuma 1, kan berarti cuma 1/20, berarti cuma 0,05%. Berarti sebenarnya belum perlu dilakukan pengendalian. Tapi kalau ternyata dari 20 sampel tanaman yang terserang itu ternyata sudah 15, kan berarti 15/20 itu berapa? 75% ya. Nah itu bisa menggunakan pengendalian. Kemudian kalau untuk kris itu ada intensitas serangannya 5%, kemudian yang tadi kalau orang daun itu intensitas serangannya adalah 10%. Ini ada beberapa nilai pengendalian yang ada di tanaman bawang merah. Ini slide terakhir ya? Iya. Oke. Mungkin ada satu informasi juga karena kaitannya dengan penggunaan tadi, saya sepintas menyinggung tentang penggunaan agen pengendali hayati gitu ya. Kalau di pasaran mungkin kalau dari pestisida nabati gitu ya, lebih ramah lingkungan, memang apa istilahnya tidak bisa hasilnya tidak secepat kalau pakai bahan kimia ya. Kalau pakai bahan kimia itu biasanya langsung, misalnya kalau yang kontak aplikasi udah kena serangga sasaran, dia akan kelihatan itu efeknya. Tapi kalau yang di alam yang nabati atau itu dia memang ada membutuhkan waktu untuk hasilnya seperti itu. Nah kaitannya tadi ada saya sempat sebut Trichoderma, Beauveria, Betalisium, mungkin kemarin saya sekedar informasi saja, sebenarnya mungkin sekitar dua minggu yang lalu kami sempat ada diskusi ke kantor Balai Proteksi BPPPH provinsi. Jadi memang di balai ini ada satu lab yang istilahnya yang sudah memproduksi untuk gerakan pengendalian. Jadi sudah ada satu formulasi ya boleh dibilang pestisida gitu ya. Tapi dia kandungannya tuh bahannya adalah Japonicum pathogen. Jadi kalau dibawa itu kan utamakan ke dokter RC2. Dokter RC2 itu sebenarnya bisa tuh kalau yang bahan cendawan atau hemopatogennya bisa menggunakan yang
bawang merah penyakitnya itu ada fusarium, itu bisa dikendalikan atau bisa jangan untuk patogenik mengendalikan itu bisa menggunakan trichoderma. Nah ini BPPPH itu sudah memproduksi meskipun masih mungkin terbatas, tapi aplikasi kami kemarin seandainya nanti dari kelompok taninya Bapak Ibu membutuhkan pendampingan untuk membuat ini gimana sih bikin isolatnya atau bikin perbanyakannya, dari beliau-beliau di BPPPH sangat siap untuk membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti untuk bikin itu ya, bikin pestisida yang punya bio kontrol seperti itu. Itu sudah, atau mungkin tadi ada koordinator PHP mungkin PODT ya, mungkin nanti bisa di-share juga karena kalau di Sulawesi sendiri ada labnya di masih yang di wilayah Kecamatan Hutan, jadi labnya Balai Proteksi ada di situ, jadi lagi mengembangkan juga untuk pengendalian. Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetyo jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.